Pernah nggak sih kamu pas lagi lihat kaligrafi atau pola-pola geometris yang rumit di sebuah masjid, terus kamu ngerasa, wow, indah banget. Tapi ternyata di balik keindahannya itu ada filosofi yang dalam banget loh. Hari ini yuk kita coba bongkar bareng-bareng makna di balik seni Islami dan gimana sebuah karya seni bisa jadi lebih dari sekedar pajangan yang cantik. Nah, buat ngebahas ini, kita nggak akan mulai dari definisi yang kaku kayak di buku pelajaran. Nggak. Kita langsung aja lihat contohnya, biar lebih kerasa. Coba deh perhatiin gambar ini. Lihat tangan senimannya. Setiap goresan kuas dalam kaligrafi Arab ini bukan cuma soal presisi, tapi kelihatan banget ada penghayatan di sana. Ini bukan sekedar nulis, tapi udah kayak tarian antara tinta sama jiwa. Kamu pasti pernah kan lihat yang kayak gini. Mungkin di masjid, di buku, atau di pameran seni. Coba ingat-ingat deh, apa yang kamu rasain pas liatnya. Biasanya tuh ada perasaan tenang, adem, agung, yang kadang susah dijelasin pakai kata-kata ya kan? Nah, perasaan itu dia kuncinya. Kaligrafi ini contoh yang pas banget buat nunjukin gimana seni dalam Islam itu bekerja. Jadi, keindahannya itu bukan tujuan utamanya, tapi keindahan itu jadi semacam kendaraan buat nyampein pesan kebaikan, kedamaian, dan ketakwaan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sebuah karya seni itu bisa dibilang Islami? Ternyata jawabannya tuh lebih dari sekedar gambarnya atau temanya loh. Intinya gini, seni Islami itu dinilai dari tujuannya. Jadi fokusnya bukan cuma, wah indah, tapi pesan apa yang mau disampaikan. Jadi nilainya itu jauh melampaui apa yang kelihatan sama mata kita doang. Kalau kita gali lebih dalam lagi, tujuan-tujuannya ini nyambung semua. Seni itu bisa jadi cara buat nyebarin kedamaian, tapi di saat yang sama juga jadi cermin buat kita merenungkan kebesaran Tuhan. Kerennya lagi, seni juga bisa ngebentuk karakter yang baik. Jadi semacam ajakan halus buat berbuat baik dan bahkan menjaga nilai-nilai luhur budaya kita. Nah, dari sini kita masuk ke konsep yang lebih dalam lagi nih, yaitu gimana proses menciptakan karya seni itu sendiri bisa dianggap sebagai ibadah. Ada satu kutipan keren banget nih yang bilang, Islam mengajarkan bahwa segala yang kita lakukan bisa menjadi ibadah, termasuk ketika kita berkarya. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita mandang proses kreatif kan? Tiba-tiba aja kanvas, kertas, atau alat musik itu bisa jadi sajadah kita. Tapi, tentu aja nggak semua karya seni otomatis jadi ibadah ya. Ada syaratnya, ada 3 pilar utamanya. Pertama, niatnya harus benar, harus tulus untuk kebaikan. Kedua, niat yang baik tadi harus kelihatan di isinya, jadi kontennya juga harus positif. Dan yang ketiga, prosesnya juga nggak boleh nabrak aturan-aturan dasar syariat. Ini nih yang menarik. Kita sering mikir kalau seni itu harus bebas-bebasnya kan? Nah, konsep ini justru nunjukin kalau keindahan itu nggak selalu datang dari kebebasan tanpa batas. Kadang, keindahan yang luar biasa justru lahir dari sebuah keteraturan. Coba kita bandingin. Di satu sisi ada seni yang kayak ledakan ekspresi diri, bebas banget, kadang tujuannya buat bikin orang kaget. Nah, di sisi lain, prinsip Islami nawarin sesuatu yang beda. Seni yang justru nemuin keindahannya dalam sebuah aturan main yang punya makna. Tujuannya bukan buat nunjukin ego seniman, tapi buat nyampein pesan. Ini beda banget cara mandangnya kan? Dan dari sinilah lahir keindahan yang khas banget. Dalam seni Islami itu, kita bisa nemuin keagungan justru dari hal-hal yang simpel. Kita bisa lihat keindahan dalam pola yang teratur. Dan yang paling penting, selalu ada makna di balik setiap goresan, setiap warna, bahkan setiap nada. Oke, terus inspirasi buat keteraturan dan makna ini datangnya dari mana dong? Jawabannya sebenarnya ada di sekitar kita. Dekat banget. Jadi, keteraturan dalam seni ini tuh sebenarnya cerminan dari keteraturan alam ciptaan Tuhan yang sempurna. Coba dibayangin, pola di kelopak bunga yang matematis banget, bentuk galaksi yang megah, atau sarang lebah yang presisi luar biasa. Alam semesta ini kan ibaratnya kanvas raksasa yang isinya desain yang super teratur dan harmonis. Makanya, seni di sini tuh bukan soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol, tapi lebih ke upaya buat meniru atau mengapresiasi keteraturan ilahi yang udah ada di alam. Jadi ini semacam bentuk penghormatan tertinggi buat keindahan alam semesta. Semacam dialog gitu, antara seniman dengan sang pencipta lewat karya-karyanya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini sama-sama.
Gimana kalau tujuan kita berkarya, tujuan kita berkreasi itu bukan cuma buat ekspresiin diri sendiri, tapi buat merefleksikan sebuah ide yang jauh lebih besar dan lebih agung dari diri kita? Sebuah pemikiran yang menarik ya, buat kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini.